kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak emang terlihat ekstrim ya, kita kalau bahas masalah kesetaraan seakan-akan semuanya harus sama gitu kan. Iya. Padahal ya memang tidak semuanya harus sama gitu. Laki-laki ini ya, untuk laki-laki ini harus, jadi harus Ikut kelas pranikah. biar biar perempuan minta kesetaraan tapi dia ini, dia Iya, minta libur, minta namanya libur. kesetaraan ya? Nggak bisa karena dia tidak. Halo Sobat Opini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Cangkir Opini Podcast. Selamat datang juga buat Mbak Cici. Hai Hai, Mbak, halo, saya hai juga ke apa kabar teman-teman Wil? YouTuber. Alhamdulillah baik. Mbak Cici gimana Sehat kabarnya? sehat, Sehat alhamdulillah. ya? Sudah lama ya kita nggak jumpa Wil ya? Iya, kayaknya udah 1 tahun, oh enggak ya? Gara-gara pandemi ini kayaknya Iya, ya. Mbak Cici tapi tambah cerah ya hari ini ya? Iya, Oh ya, harus karena suasananya ini cerah, terus Ramadan juga kan. oh Jadi iya, kita jadi tetap harus cerah, tetap kelihatan. semangat walaupun masih lagi puasa ya Mbak? Iya, alhamdulillah masih puasa ini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, Mbak Cici, kita di podcast kali ini, kalau podcast-podcast sebelumnya itu, ini podcast keempat ya, Mbak. Iya, Podcast oh iya ini sebelumnya itu, episode keempat ya. Selamat ya mm-mm, Cangkir Opini, sudah iya. episode keempat. Nah, kalau podcast sebelumnya itu biasanya didominasi sama laki-laki, Mbak. Sekarang kita ambil alih nih ceritanya. Kita ambil mic-nya dari kantor Cangkir Opini, biar kita ambil alih. Nah, jadi karena bumpung pembicaranya perempuan, kita juga ngomongin soal perempuan. Oh, berat banget ini kayaknya Berat Wil ya. ya. Tapi Iya tenang ya. aja, kameramennya laki-laki kok. Jadi tetap ini nggak cuma ditonton, maksudnya nggak cuma harus perempuan aja yang boleh nonton, tapi Iya laki-laki betul. juga boleh. Cuman emang Gitu. justru pendidikan gender itu harus banyak didengarkan oleh laki-laki. Jadi Wow, teman-teman ini yang laki-laki harus dan wajib nonton oke, gitu. itu udah satu pernyataan berat kayaknya ya Mbak. Tapi pernyataan berat dan penting juga. Nah Mbak, biar kita obrolannya itu santai aja, bawaannya santai aja. Jadi mungkin kita nggak ngomongin soal teori gender atau misalnya sejarah feminisme, tapi mungkin lebih ke kasus-kasus terdekat kita di kehidupan sehari-hari. Kalau kasus terdekat kehidupan sehari-hari kan kayak lebih enak ya Mbak, lebih relate kan sama Betul, betul, betul. kondisi kita. Nah, kali ini aku udah nyiapin 3 kasus gitu Mbak. Nanti kita bisa coba ngasih pandangan ini kasus apa namanya dari kasus ini kenapa sih bisa terjadi, terus dampaknya gimana dan solusinya gimana. Oke. Tuh. Ya kita sama-sama belajar juga ya. Iya, Maksudnya enggak, sama-sama iya. belajar. Kita Ini enggak bahasnya ada yang ringan-ringan aja. iya. Kalau berat-berat itu karena hidup sudah berat ini. Oh iya. Coy, jadi kita harus bahasnya yang ringan-ringan gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau yang kasus pertama ini kayaknya kasus yang eh mungkin dialamin sama kita-kita juga kali ya Mbak ya. Utamanya kita yang belum menikah gitu. Wah, Kita ini calon mantu. Kayak lagu calon mantu gitu. Jadi biasanya itu menantu perempuan itu takut sama mertuanya, calon mertuanya mungkin ya, atau mungkin sudah menikah berarti mertuanya karena dia itu belum bisa masak. oh iya iya. Eh, belum bisa masak atau belum hamil Sepele. juga, belum hamil. Biasanya kan mertua atau mungkin juga tetangga itu kan biasanya kalau belum hamil banyak yang menyalahkan perempuan. Atau misalnya, loh kok perempuan belum nggak bisa masak? Jadi takut menikah mungkin karena belum bisa masak gitu lah. Menurut Mbak Cici gimana tuh? Ya ini masalah sepele sebenarnya ya, Iya, tapi kan nggak bisa disepelekan juga gitu loh. iya. Sebelumnya saya tanya Wilda ini sudah Oh bisa ya, berapa resep masakan ini? waduh, mungkin karena Jangan-jangan Wilda sendiri nggak bisa oh masak gitu iya, loh, ya kan? iya Sulit bisanya pakai juga bumbu gitu. racik aja Mbak. Nah ini, tapi ya emang bumbu racik memudahkan ya. Iya. Cuman emang gini, kasus yang sering terjadi di lingkungan sehari-hari kita, Mm. misalnya perempuan harus bisa memasak, kemudian perkara hamil dan seterusnya, itu kalau kita nurutin omongan orang itu memang nggak ada selesainya ya, karena kita udah selesai S1, kapan wisuda? Sudah wisuda, kapan lanjut? Sudah lanjut, Iya, kapan nikah? Sudah bener banget. nikah, kapan punya anak? Nah itu pertanyaan emang nggak akan selesai gitu kan. Iya. Cuman kadang Apalagi mau tetap. lebaran nih pasti bakal ditanya ini. Betul, nah ini siap-siap kita ini ya yang belum menikah ini Heeh. siap-siap pertanyaan. Cuman gini, kalau ngomongkan kesetaraan misalnya atau ngomongkan kasus gender dan seterusnya, eee, memang itu mengakibatkan psikis perempuan terganggu, Oh, ya kan? iya. Kan mungkin Wilda juga merasakan kan, ditanya sudah berapa resep masakan Iya. yang bisa Wil gitu kan. Jangan-jangan Wilda Aduh, bisanya goreng tempe gitu kan, sama masak waduh, mie, masak air gitu kan. masak Nah nasi. padahal Nah, padahal emang, memasak itu bukan hanya pekerjaan perempuan, cuman, ada sisi
Jadi gini, kalau kita belajar entah ini kalau dalam hal biologis ya, saya juga ndak begitu mempelajari tentang biologis yang secara kimiawi dan Oh itu. iya. Cuman dalam sisi manusia itu ada sifat feminis dan maskulinnya. Mhm. Cuman dominan dan tidak itu karena lingkungan juga sih Iya benar. sebenarnya. Artinya, bagaimana lingkungan itu kemudian membuat si manusia ini belajar. Misalnya nih ya kasusnya dari, 5 bersaudara misalnya, satu laki-laki, 4 perempuan. Mau tidak mau laki-laki ini pasti agak sedikit feminis, karena lingkungan di sekitarnya itu kakaknya perempuan, Iya. adiknya perempuan, saudara-saudaranya Iya perempuan, benar. sehingga perilaku orang tua terhadap anak itu lebih cenderung ke feminis. Sehingga yang satu laki-laki ini mau tidak mau itu, punya sisi feminis yang lebih tinggi, seperti itu. Oke. Nah, tapi dalam hal kasus masak-memasak itu sebenarnya kita tidak boleh atau tidak bisa men-judge bahwa perempuan harus bisa memasak gitu kan. Mhm. Cuman, eee tapi gini Will, dalam realita itu, kasus memasak itu justru banyak chef hotel itu yang laki-laki, ya kan. Iya. Penjual nasi goreng misalnya, sederhana aja yang di Iya. lingkungan kita, penjual nasi goreng itu juga laki-laki, kemudian, pedagang sate itu juga banyak laki-laki. Artinya, memasak itu bukan satu hal, yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk untuk diakui sebagai perempuan. Bukan hanya persoalan, tapi untuk diakui sebagai perempuan itu perempuan tidak hanya indikatornya hanya bisa masak. Itu sangat berat sekali bagi kita-kita ini yang mungkin ya, yang belum Iya. bisa memasak gitu Bener kan. banget. Nah, cuman, hal itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena itu sudah hal yang turun-temurun, yang sudah menjadi sesuatu yang, lumrah, bahwa perempuan itu harus bisa Iya. memasak, Itu begitu kan. ujung-ujungnya kan mengarahkan perempuan harus mengerjakan tugas-tugas domestik, Iya, gitu, Mbak. Karena betul. memasak kan tugas domestik, jadi kalau Mhm. suami pulang ya harus ada hidangan Iya. ada di meja Mhm makan, mhm, kayak betul gitu. Jadi betul. tugas domestik itu harus diberikan ke Heeh, cuman perempuan. itu kalau dalam kasus, misalnya kita bahas masalah gender itu jadi beban ganda perempuan gitu Mhm. kan. Perempuan itu beban gandanya misalnya kita harus mengurus hal domestik yang, hanya sekedar, setrika, cuci piring misalnya, dan kita juga, punya keinginan atau mau nggak mau ya, mungkin Wilda juga atau saya juga punya keinginan cita-cita menjadi perempuan karir misalnya, Iya. itu kan akhirnya kita kalau suruh mengerjakan pekerjaan yang domestik, itu kan jadi beban ganda Iya. bagi perempuan. Nah akhirnya, pengalaman pengalaman perempuan yang di luar, eee, yang dirasakan oleh laki-laki itu tidak bisa diserap oleh laki-laki. Misalnya kayak kita, pengalaman biologis ya mungkin ya, kalau pengalaman biologis misalnya menstruasi, misalnya bagaimana rasanya dilepen kalau kata perempuan itu, terus bagaimana sakitnya melahirkan, itu kan pengalaman yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Hanya untuk menjadi perempuan yang diakui oleh perempuan misalnya atau manusia laki-laki itu kita perlu banyak, apa ya istilahnya, perlu banyak mengingatkan terhadap laki-laki, Iya, terutama bener banget. pengalaman biologis gitu ya, Iya. Jadi gitu. maksudnya kita bisa simpulin kalau nggak ada pekerjaan itu nggak ada jenis kelaminnya, gitu ya, Iya, Mbak? betul Nggak betul, ada nggak ada, gendernya, heeh, memasak berarti artinya perempuan, mhm, terus, apa namanya, padahal, memasak juga kayak chef gitu juga banyak yang mhm, laki-laki, kayak gitu. Atau nyapu itu tugasnya mhm, perempuan, kan enggak. Jadi pekerjaan itu apalagi urusan domestik pasti harusnya, setara ya, Mbak? mhm. Maksudnya ada komunikasi juga, suami dan istri juga saling membantu dalam urusan domestik, karena Betul. bagaimanapun Mhm perempuan mhm juga mhm. mau aktualisasi diri gitu, walaupun Iya menikah bukan artinya dia iya, cuman diam di rumah mikirin, "Hari ini mau dimasak apa ya iya. hari ini?" Gitu. Besok masak apa ya? Masak apa ya? Setrikaan kok masih banyak Diapain ya? iya, Misalnya gitu. Saya belum cuci piring dan bener. seterusnya. Itu kan Kalau bisa juga mhm, bermanfaat juga bagi orang banyak, kayak gitu. betul. Nah, oke, menarik banget nih Mbak Cici. Mhm. Berarti kita menentang kerjaan Sebenarnya yang nggak ada menentang jenis sih, cuman ya kelaminnya. itu emang sudah menjadi, hal lumrah bagi manusia gitu Mhm. kan, bahwa Al-Qur'an itu sudah mendeklarasikan loh, tidak hanya kemudian, apa namanya, me apa, ada firman misalnya begitu, tapi mendeklarasikan bahwa di ayat Al-Qur'an kita tahulah misalnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah Iya. itu kan insa, itu kan manusia, ya berarti di situ ada laki-laki dan perempuan, dan Oke itu oke oke. sebagai bentuk deklarasi begitu
saya rasa itu sih gitu kan. Masya Allah. Ini Ya, bener-bener tadarus Ramadan jadi ya kan ada kita ayat-ayat. ya biar kelihatan gitu Iya. loh kalau kita itu tadarusnya di bulan Oh, Ramadan iya. gitu kan. Oke, Gitu-gitu, oke. heeh. Bener banget. Nah, mungkin kasus kedua juga nih, Mbak. Jadi, kadang itu ini mungkin dalam konteksnya relasi keluarga ya, Mhm, Mbak. Jadi kadang istri itu biasanya kalau mau kemana mana itu harus izin sama suaminya, mhm, kayak gitu. Mungkin bisa jadi juga kalau misalnya izin keluar malam ya nggak boleh, mhm, kayak mhm, gitu. mhm. Nah, tapi kalau suami itu kalau misalnya dia mau pulang malam atau enggak, ya dia kadang nggak komunikasi pun, bahkan ditelepon-telepon istrinya pun ya kayak Heeh, merasa itu nggak masalah heeh, kayak gitu. Karena mungkin merasa superior dan lain sebagainya. mhm. Nah, menurut Mbak Cici gimana tuh? Wah ini ya, Walaupun belum heeh, heeh. berkeluarga, nggak apa-apa Iya, lah, kita membayangkan udah berkeluarga. iya. Berarti nanti ini Will, apa namanya, kalau kamu cari berarti cari yang tidak begitu Oh gitu iya, ya, yang sekufu gitu kan. heeh, Nah, ya ini memang menjadi kasus terutama, kasus perceraian mhm, misalnya itu banyak, eee, diakibatkan dari hal-hal sepele, oke, ya kan. Walaupun misalnya banyak yang menyatakan bahwa ya perceraian itu sebenarnya yang muaranya adalah ekonomi misalnya, mhm, tapi kan ekonomi itu hanya menjadi pemantik lah, kalau iya, misalnya kita ngomong, menjadi sebab utama itu kayaknya enggak deh. mhm, Cuman dia hanya memantik gitu kan, memantik, eee, persoalan-persoalan yang lain. Cuman memang kalau misalnya di Jawa Timur itu kalau nggak salah sudah peringkat keberapa ya, peringkat ketiga Pak ya, kasus perceraian itu. wah, Bahkan, ada ini teman saya pernah, apa namanya, magang gitu kan, terus dia itu ada pendaftar perceraian itu dengan jangka waktu menikah itu hanya 24 jam. oh, Jadi kemarinnya menikah terus heeh, hari ini diceraikan sama suaminya. Dan itu langsung emang suaminya yang ceraikan? heeh, dan ya ini kasusnya apa ya, ya sepele sih masalah, Ya masalah ampun, perizinan, masalah keluar malam dan seterusnya itu, oke. saya rasa itu menjadi salah satu penyebabnya juga banyak kasus perceraian. Cuman gini, eee, kalau ngomongkan komunikasi, kalau dalam psikologi mungkin ya Wildan yang belajar psikologi nih ya. Jadi, hubungan yang sehat itu kan karena komunikasi yang baik kan. Nah masalah izin dan seterusnya ini kan berhubungan dengan komunikasi. Artinya, eee, itu akan selesai ketika dikomunikasikan. Dan laki-laki itu cenderung egois ya kan? Waduh, Kalau misalnya dari isu itu tadi loh yang kameramennya senyum-senyum nih. iya. Apakah aku egois Nah, katanya? karena kan kalau dari isu yang ada itu kan laki-laki tidak merasa bahwa dia adalah superior, dia tidak perlu izin ketika dia keluar malam gitu kan. Perempuan harus izin kemanapun dia pergi gitu kan. Ya walaupun apa ya, ridhonya istri itu kan di suami gitu ya, Iya, katanya kan begitu ya. sampai katanya YouTuber, suami itu suara Tuhan gitu. Nah nah itu sebenarnya ya ada sih, kemarin juga dibahas masalah suami Iya, adalah suatu tapi tidak mutlak gitu kan. heeh, Artinya semua itu, eee, bisa diselesaikan secara baik-baik. Artinya tidak kemudian semua yang dilakukan oleh, perempuan itu patut dicurigai oleh seorang suami gitu ya. Cuman dalam kasus ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak emang terlihat ekstrim ya, kita kalau bahas masalah kesetaraan itu kayak ekstrim, kayak seakan-akan semuanya harus sama gitu kan. iya, Padahal ya memang tidak semuanya harus sama gitu. Nah, untuk persoalan ini memang laki-laki itu egois, dia tidak mau disamakan karena superioritasnya itu. Kalau saya memandang, ya itu tidak adil dong gitu kan. Nah, sedangkan, eee, kalau kita ngomongkan keadilan laki-laki dan perempuan itu ya di mata Tuhan kita sama gitu kan. iya, Cuman, eee, takwanya aja kita yang berbeda iya. sama manusia gitu Al-Hujurat kan, ayat 13, heeh, heeh. itu kan. Sehingga, kalau saya berpandangan seperti itu, dengan kasus itu ya berarti laki-lakinya ini yang harus banyak gitu ya, harus banyak mengkaji tentang, gender dan feminis itu. Jadi tidak bisa egois untuk eee, tidak saling, apa ya istilahnya, memberikan, kebebasan gitu. Walaupun kita sebagai istri juga tidak bisa seenaknya gitu ya, sebagai perempuan kita juga nggak bisa seenaknya untuk keluar masuk rumah seenaknya. Apalagi ketika kita sudah, statusnya berkeluarga. Kita sama-sama tidak bisa berbuat seenaknya gitu loh. Jadi Mhm. sebagai perempuan kita juga harus sadar diri bahwa kita sudah berkeluarga. Itu juga perlu kita tanamkan pada diri perempuan karena kasus-kasus
kasus misalnya pelakor misalnya ini Wil ya. Pelakor itu kan nggak hanya kita misalnya menyalahkan satu sisi. Iya. Kita nggak bisa menyalahkan satu sisinya laki-laki yang merebut gitu kan, atau misalnya perempuan yang merebut suaminya orang, kita kan nggak bisa menyalahkan satu sisi, atau perselingkuhan misalnya, kita kan nggak bisa satu sisi yang salah laki-laki atau yang salah perempuan, ya dua-duanya salah dalam hal ini gitu. Nah itu kita juga harus dalam kondisi komunikasi, dalam hal komunikasi kita juga harus bisa begitu gitu. Karena ya banyak sekali lah sekarang kasus-kasus di sekitar kita aja lah, misalnya di sekitar kita aja. Iya. Sekitar kita di gosip-gosip. Nah, Di lambe betul. turah. Apalagi nah itu kan Lupa sebut merek Wil. Oke. Oh iya ya. Iya. Iya, ini nggak ada sponsor ya? Nggak ada sponsor. Nggak ya? Gitu. Ketahuan deh. Heeh. Jadi kalau masalah itu ya emang harus, makanya kalau ngomongkan misalnya dalam ini fakta yang terjadi misalnya Wil ya. Parenting misalnya, ini seminar parenting. Kenapa kok banyak perempuan yang mengikuti? Seakan-akan perempuan ini didorong, Iya. ya kan? Seakan-akan dengan adanya ini Dan hanya itu, perempuan lagi yang ikut. dan lebih banyak gitu loh. Iya. Maksudnya mayoritas itu seakan-akan perempuan didorong untuk bekerja di domestik begitu. Iya. Kemudian kedua, kalau parenting mungkin wajar ya, misalnya hal-hal dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan. Yang kedua ini yang biasanya tidak bisa dipahami, pranikah, Iya. ya kan? Ada sekolah pranikah. Nah sekolah pranikah ini biasanya mungkin saya juga nggak tahu materinya ya, soalnya saya belum pernah mengikuti kelas itu ya. Nah cuman kan pasti ada materi tentang komunikasi, terus bagaimana membangun keluarga begitu kan. Nah kenapa kelas-kelas pranikah ini banyak diikuti perempuan, padahal laki-laki ini juga harus, ya kan? Salah satunya ya tentang komunikasi itu, bagaimana kemudian membangun keluarga yang baik. Nah itu kan sekolahnya di situ, tapi sekolah pranikah dan parenting itu banyak dilalui dan diikuti oleh perempuan. Jadi laki-laki ini ya, untuk laki-laki ini harus ikut kelas pranikah. biar semua itu tidak disalahkan dari sudut pandang perempuan gitu. Bener banget. Karena kasus kan kayak gitu. Ya kita capek coy sebagai perempuan, pelakor disalahkan perempuan lagi gitu kan. Terus masalah rumah tangga misalnya, atau masalah mendidik anak biasanya. Mendidik anak ini hal yang lumrah terjadi. Cuman biasanya bapak-bapak ini ya sering menyalahkan, misalnya itu loh anakmu, itu didikanmu. Iya, Nah, ini loh seakan-akan kita ini perempuan yang bertanggung jawab gitu loh. untuk mendidik, padahal kalau misalnya di psikologi ya Mbak, kan aku pernah tuh waktu kuliah dulu itu dapat data kalau misalnya Indonesia itu yang tingkat fatherless role-nya itu rendah. Fatherless role-nya tinggi berarti. Maksudnya kehilangan peran ayahnya itu sangat tinggi gitu. Padahal kan anak itu belajar tentang keberanian, terus belajar tentang kepercayaan diri. Itu kan dari apa namanya, sosok ayah kan. Nah, betul. Tapi kalau misalnya cuma sosok ibu, ya nggak akan imbang nanti secara kepribadian, juga dia nggak akan matang juga kayak gitu soal keberanian dan lain-lain sebagainya. Jadi peran mendidik ya harusnya ayah dan ibu gitu. Biar kepribadian anak ini bisa genep gitu ya, Iya. bisa seimbang gitu kan. Kalau biasanya ke ibu belajar tentang empati gitu kan, karena kan perempuan memang secara kepribadian emang berbeda gitu. Kepribadian ini ya. Secara struktur otak aja berbeda Mbak. Jadi aku pernah baca jurnal itu, struktur otak perempuan dan laki-laki kan berbeda. Misalnya dari bagian hipokampus, kayak ada istilah-istilah struktur otak yang kayak gitu yang membuat misalnya perempuan lebih banyak mengingat dibanding laki-laki. Perempuan itu cenderung mengutamakan emosi yang dirasakan ketika mengambil keputusan, sedangkan laki-laki kan logika kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak cuma dididik oleh seorang ibunya dan mencontoh misalnya, oh berarti aku menggunakan emosiku aja, itu kan akhirnya nggak imbang kan Mbak. Padahal sebenarnya mungkin seperti kata Mbak Cici tadi kan, Tuhan menciptakan kita memang beda antara perempuan dan laki-laki, tapi bukan untuk saling mendiskriminasi atau ada superior dan inferior dan didiskriminasi, tapi untuk saling melengkapi gitu. Betul. Contohnya misalnya dalam mendidik anak, berarti ayah mengajarkan tentang keberanian, terus ibu mengajarkan tentang kasih sayang kayak gitu kan. Jadi anak juga selain punya kasih sayang juga punya keberanian. Kayak gitu. Wah, itu penting itu juga harus harus dipahami juga. Iya, gitu bener banget. Jadi memang laki-laki kita ajak untuk setelah ini kalau mau nikah harus ikut kelas. Betul. Ya, Mas Wahyu ya.
memang Will, karena ya itu tadi peran Kelas ayah itu parenting penting. juga. Betul. Tuh. Oke, tapi mungkin di kasus tadi itu Mbak emang banyak banget sih. Kalau tadi aku mungkin contohkannya cuma satu ya Mbak, tentang perizinan. Tapi mungkin di luar sana mungkin yang Mbak Cici tadi omongin soal kasus perceraian yang banyak itu bisa jadi karena superioritasnya laki-laki gitu. Jadi laki-laki merasa superior akhirnya apalagi mungkin tadi aku seenaknya menceraikan kayak gitu. Karena lah aku kan secara ekonomi mungkin mampu sedangkan perempuan nggak. Kalau misalnya dia akhirnya dia yang nggak apa-apa lah terjebak di hubungan yang toksik misalnya yang perempuan kayak gitu. Karena mungkin secara kemandirian ekonomi juga kurang. Mungkin kita bisa ajak perempuan biar punya kemandirian ekonomi juga gitu ya Mbak. Mungkin next time kita bahas Oh, tentang iya. yang ini Will, masalah perempuan woman support woman. Ini hal Oh yang iya. penting. Maksudnya sebenarnya karena gini, kita itu perempuan ini terjebak dalam lingkungan kompetisi Iya, gitu kan. bener banget, bener Skip banget. aja sampai sini ya. Iya. Nanti kita lanjut di podcast berikutnya tentang woman support. Mudah-mudahan ya Will Iya, ya. bener. Amin. Nanti awas saya booking kan kok Mbak. Booking ya. Gitu ya. Biar podcast ini didominasi kita enggak ya? Kita yang ambil alih enggak kok. Iya. Oke. Terus yang kasus ketiga nih Mbak. Ini juga menarik sih menurut saya. Jadi sebenarnya ini kasus yang saya itu lihat dari pandangan masing-masing. Nanti mungkin Mas Wahyu bisa klarifikasi ya. Jadi biasanya itu laki-laki kalau misalnya diajak ngobrol soal gender, tentang kesetaraan gender, mereka tuh sering kali bilang, loh kita ini udah setara kok, ngapain sih disetarakan? Atau misalnya, loh ngapain sih paling perempuan misalnya dia suruh angkat galon aja belum tentu mau kayak gitu. Itu mau minta kesetaraan gitu. Atau misalnya ada juga kan biasanya di kita sebagai perempuan kan memperjuangkan hak-hak perempuan misalnya kayak cuti hamil, cuti apa namanya, Melahirkan. cuti menstruasi dan lain sebagainya, cuti melahirkan dan sebagainya. Nah itu biasanya di apa ya, di pelintir gitu sama laki-laki, loh enak banget dia dapat cuti hamil gini-gini tapi gajinya itu tetap sama kayak gitu. Katanya minta kesetaraan, berarti kalau minta kesetaraan nggak boleh dong minta cuti-cuti kayak gitu. Nah kayak gitu kan akhirnya ada perspektif yang salah gitu. Maksudnya ada konsep yang salah. Harus ada yang diluruskan Iya, berarti harus ya. ada yang diluruskan. Kita bukan berarti ngomongin kayak gini kita sanggup mengangkat galon ya, enggak ya. Kita ngomongin gender ini bukan berarti kita mau ngangkat galon, enggak ya. Jadi Harus digaris mungkin bawah itu ya. jadi itu mungkin konteks yang berbeda ya Mbak Cici ya. Gimana menurut Mbak? Gini Will, karena Wilda bukan orang Jawa ya. Oh ya. Jadi gini, kalau katanya saya coba dari sudut pandang ini sebenarnya kalau ngomongkan mitos itu bukan mitos, tapi ini memang sesuatu yang harus dipahami oleh laki-laki bahwa perempuan tidak harus kalau ngomongkan kesetaraan itu tidak harus kita juga angkat galon, enggak. Cuman gini, ada kalau katanya orang dulu itu katanya orang Jawa, mbah-mbah kan nenek moyang itu, kenapa perempuan itu tidak boleh angkat berat-berat? Karena dia itu punya rahim. Nah, kalau dia perempuan yang karena gini ya, satu perempuan dengan perempuan yang lain itu kan tidak sama ya kondisinya. Maksudnya kondisi fisik atau kondisi terutama fisik karena ini membahas masalah fisik ya. Jadi ada perempuan yang misalnya dia ngangkat galon, itu bisa rahimnya itu bisa berubah. Will. Kalau bukan hanya galon sih, tapi ngangkat berat. Itu bisa berubah. Jadi bisa turun. Katanya kalau dulu itu biasanya ini dialami oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan. Yang sudah melahirkan terus jadi rahimnya itu geser. Waduh. Nah, ini kan nggak bisa, maksudnya ini hal yang bukan hanya karena persoalan galon terus kita menjadi kesehatan perempuan terganggu gitu kan. Itu kalau dari sudut pandang kesehatan loh ya. Mungkin kalau dari yang kesehatan yang lain misalnya mungkin bisa nanti sharing-sharing sharing atau gitu ya. komentar di bawah ya. Nah, cuman kalau orang Jawa dulu itu memang begitu. Jadi perempuan kan punya rahim. Nah, kalau dia ini tidak kuat, rahimnya maksudnya tidak kuat terus mengangkat beban berat itu bisa turun. Nah, itu salah satunya. Sehingga bukan urusan galon terus kita nggak mau ngangkat dan minta kesetaraan enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa ada gini, ada gender, ada jenis kelamin kan. Mungkin ini sudah umum dibahas ya. Nah, kalau masalah gender ini kan karena sosial ya, jenis kelamin ini kan masalah biologis. Nah, masalah biologis itu pengalaman perempuan itu memang tidak bisa disamakan, termasuk cuti melahirkan, kemudian cuti haid, kemudian atau yang lainnya misalnya. Karena laki-laki itu tidak pernah merasakan. Nah, sehingga untuk
dia Iya, minta libur, minta namanya libur, kesetaraan ya? heeh. Nggak bisa, karena dia tidak pernah mengalami pengalaman biologis yang dialami oleh perempuan. Misalnya bagaimana, haid itu sakitnya bagaimana. Nah, eee, itu yang kemudian tidak bisa dipahami oleh laki-laki. Nah, sebenarnya kalau misalnya di dalam, ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu dijelaskan bahwa kalau saya lupa ayatnya, tapi insya Allah saya, ingat terjemahannya tentang, menstruasi bahwa kita disuruh laki-laki, atau itu bahasanya manusia atau laki-laki saya lupa, itu disuruh meninggalkan perempuan yang menstruasi. Kalau nggak Mhm. salah di ayat Al-Qur'an itu ada yang membahas. Nah, itu bukan berarti meninggalkan ini kan tafsirnya harus kita pahami Iya, sebaik mungkin ya. Artinya bahwa meninggalkan perempuan yang menstruasi itu kita harus tahu bahwa, eee, kita memberikan waktu yang menstruasi itu untuk istirahat. Karena mungkin sakit, walaupun tidak iya. semua perempuan merasakan itu ya, cuman, sakitnya itu kan kemudian yang harus dipahami oleh laki-laki sebagai pengalaman biologis perempuan, itu Betul, sih. iya. Jadi laki-laki juga sebenarnya harus, aware ya sama sakitnya, pengalaman Pengalaman biologis, biologisnya heeh. seorang perempuan, Nah bener itu sih. banget. Cuman emang ini ya, kalau memang sebagian orang itu merasakan bahwa kesetaraan, kalau toh kesetaraan gender kita udah setara, eee, kalau kita, menggunakan bahasanya di Bu Nur Rofiah itu ya, kajian gender itu, bahwa Islam itu ada, eee, Islam itu menjadi ajaran yang revolusioner gitu, ada Iya, goals-nya, tapi ada hal yang menjadi pertengahan, target tengah dan, titik berangkat. Misalnya, eee, ayat-ayat Al-Qur'an yang, relevan dengan gender itu, dia kalau mau dibagi jadi 3 ranah itu ya dari titik berangkat, kemudian dari, target menengah dan goals-nya misalnya. Salah satunya adalah ya tentang kesetaraan gender ini. Kan kesetaraan gender ini tidak kemudian ayat Al-Qur'an itu menyetarakan itu enggak, iya. banyak dari titik berangkatnya begitu, Oh, sampai oke oke pada oke. misalnya contoh ayat misalnya ya, eee, tentang poligami misalnya. Poligami itu kan, dari titik berangkatnya di Mhm, zaman jahiliyah itu laki-laki boleh menikah sebebas-bebasnya kan, mhm. dengan budak misalnya, dengan siapapun. Nah, titik pertengahannya adalah ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa boleh 2, boleh 3, boleh 4. Iya, Nah, dibatasin akhirnya dibatasi, akhirnya dibatasi. yang Terus dulunya banyak heeh, akhirnya dibatasi. betul. Terus goals-nya adalah setelah ayat itu apa? Ya, Kalau kalau nggak kamu tidak meras bisa adil, adil, ya satu aja. Nah, goals-nya kan sebenarnya satu aja, cuma ada target pertengahannya, terus ada titik berangkatnya. Titik berangkatnya dari bebas, kemudian 2, 3, dan 4 sampai satu untuk kamu bisa berbuat. Itu iya. sebenarnya. Islam tuh itu, sangat, apa ya, kalau kita ngomongkan sangat, eee, kita nggak ya bagaimana kemudian Islam itu dari dulu, padahal dari dulu ya itu sampai sekarang, sampai relevan sampai hari ini, mungkin ya relevan sampai akan datang, itu yang harus kita, gali sebenarnya. Iya, bener. Jadi, maksudnya itu kita ngomongin soal perempuan, tentang Mhm, kesetaraan gender, mhm, tentang betul. poligami gitu, bukan artinya kita pengen, apa namanya, berkompetisi dengan laki-laki gitu ya, Mbak, atau Betul kita mau betul. menjadi superior baru, nggak mungkin juga kayaknya. Mhm, Tapi kita pengen perempuan ini juga sama-sama dianggap sebagai manusia, kayak mhm, gitu, yang tidak ada diskriminasi di dalamnya, nggak ada, betul. apa ya, karena selama ini kan dalam sejarah panjangnya itu perempuan itu kan pasti dianggap sebagai kelas Kelas kedua, mhm, terus ya pokoknya, penuh mhm, diskriminasi lah, bahkan mungkin sampai saat ini pun, misalnya kita ngomongin tentang kekerasan mhm, gender dan lain-lain, mana, payung hukum mana yang mendukung perempuan. kekerasan ya, Sedangkan RUU korban PKS kekerasan segera gender. tidak disahkan. Iya, Ini. segera tidak disahkan loh, bukan segera Tidak segera tidak disahkan. segera disahkan, kayak gitu. Nah Padahal kan itu. kita, pengen juga, apa namanya, perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan itu bisa bersuara kayak gitu. Mhm, Apalagi Mbak, aku tuh kadang sering jengkel banget misalnya di media sosial nih, mhm. karena kita kan sekarang hidup di Zaman dunia media teknologi sosial ya, ya. heeh, wajar ya. Iya, termasuk Cangkir Opini kan juga wes Ya, mau dia bikin pembaharu banget kan. membaru Ya mengikuti gitu loh, mengikuti mengikuti perkembangan zaman. oke. Nah, Keren biasanya memang. itu di media-media misalnya kayak, apa namanya, media-media mainstream Mhm, ngangkat kasus-kasus korban perempuannya itu tuh, kata-katanya itu juga nggak perspektif korban banget gitu, Mbak. mhm, mhm, Misalnya kayak ada, mungkin Mbak Cici pernah lihat juga di IG-nya Mbak Kalis gitu. mhm. Jadi, apa, anak perempuan yang jadi korban perkosaan apa ya, maksudnya diperkosa bertahun-tahun oleh ustadznya gitu, Heeh, Mbak, betul. mungkin pernah lihat. Nah,
Terus di komentar-komentar netizen itu biasanya, "Loh itu beneran masih jadi korban? Mhm, Bertahun-tahun itu masih korban?" Kayak heeh, gitu-gitu, heeh jangan-jangan heeh, suka juga, kayak mhm. gitu loh, Mbak. Itu kan ya Iya, ampun, mungkin entah itu bahasa medianya atau mhm mhm, mungkin memang, netizen-netizen kita ini atau masyarakat Indonesia memang perlu banget, kayaknya perlu banget bahkan mungkin kita bisa, desak kurikulum gender mungkin mhm. kali ya, Mbak? Iya, itu Gimana tuh? soalnya gini Wil, kita juga harus ini ya, sebagai perempuan juga kita harus menyadari dan kita harus, makanya, kita perlu membuat tema tentang Mhm, perempuan men-support support perempuan perempuan, oh ya? itu. Karena gini, sebagian orang itu menganggap bahwa misalnya kalau memang kasusnya perempuan adalah korban ini misalnya, itu menganggap sebagai aib gitu. Jadi, tidak Mhm. semua perempuan itu, entah itu kemudian jadi korban atau memang suka sama suka kita tidak tahu ya, itu menganggap ketika itu menceritakan kepada orang lain itu dianggap sebuah aib. Nah, orang lain menganggapnya ketika diceritain itu ya aib. Mhm, Akhirnya, eee, secara psikologis mereka juga tidak mau mengungkapkan itu karena itu dianggap sebagai mhm. aib. Aib itu apa sih ya yang tidak perlu diceritakan gitu loh. Akhirnya karena itu menganggap aib sehingga dia ndak menutupi kasus itu. Nah, sebagian besar perempuan begitu. Saya pernah dulu di Malang juga ada cerita, kasus ini, bahwa sebenarnya pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan yang menggunakan pakaian mini atau yang Iya, ketat-ketat. Ini teman saya sendiri yang pernah kena kasus. Jadi dia itu, ya sudah kayak kita udah pakai gamis, jilbab nggak hanya panjang. jilbab tapi gamis, terus jilbabnya Oh, panjang. mhm. Itu kena korban pelecehan seksual dengan ditowel pantatnya misalnya Oh gitu. Loh, ya. itu terjadi di Malang. Nah, karena dia sebagai perempuan dengan image yang muslimah misalnya, dia tidak mau menceritakan itu, menganggap bahwa itu sebagai aib gitu. Iya. Padahal, itu sebuah kasus yang tidak bisa diremehkan. Nah, sehingga, eee, karena dia waktu itu menganggap bahwa saya ini perlu sampai di situ dia mencetuskan bahwa sepertinya perlu ada lembaga pengaduan khusus perempuan tentang Mhm. pelecehan seksual. Nah, dia sampai punya cita-cita itu karena pernah menjadi korban itu tadi. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya ada lembaga yang kemudian itu, menampung kasus-kasus pelecehan atau misalnya kekerasan ya terhadap anak, mungkin ya nanti Wilda yang bahas masalah psikologisnya ya, cuman, sebagian orang Indonesia itu kalau ada kasus pelecehan atau kasus kekerasan, itu korban itu ditanyai berulang kali dan dengan orang yang berbeda. Iya, Misalnya ibaratnya kayak disuruh ngingat terus-menerus heeh. kejadian yang Nah, traumatik iya itu, kan? Nah, itu heeh. kan akhirnya menjadi trauma mendalam, jadi Mhm. long term memory-nya dia, sehingga traumatiknya semakin dalam. Itu yang di Indonesia itu sering terjadi. Lembaga sudah ada, tapi cara Iya, menyelesaikannya, bener treatment-nya bener itu yang bener bener. keliru gitu loh. Iya iya Nah, iya sama iya. dengan kasus pelecehan seksual perempuan misalnya. Mungkin pengacaranya nanya, terus yang yayasan lembaganya juga nanya, terus bantuan hukumnya juga nanya. Itu kan akhirnya mengakibatkan psikologi perempuan terganggu. Mungkin ya itu eee salah satu akibatnya juga. Tapi kalau dia tidak menceritakan, itu juga menjadi pengalaman yang terpendam gitu kan, Iya yang iya iya yang iya. mungkin akan jadi, eee, sesuatu yang menjadi pengalaman buruk bagi perempuan Oke itu. oke. Tapi mungkin, selain misalnya perempuan yang harus men-support Mhm, perempuan, seharusnya juga laki-laki juga kita bisa ajak betul, juga buat men-support mhm, perempuan, utamanya iya, misalnya kasus-kasus tadi. Kalau mhm misalnya laki-laki punya perspektif gender misalnya ya, mhm misalnya dari pengacaranya atau kuasa mhm hukum dari kasus itu punya mhm perspektif gender yang baik, terus misalnya ngerti perasaan traumatik seorang perempuan kayak mhm gimana, mungkin dia akan berpikir ulang gitu kalau mau nanya-nanya terus kan Mbak tentang heeh, pengalaman betul, traumatik itu. Kan sebenarnya bisa ada metode-metode lain misalnya buat apa namanya, buat mencari buktilah dari mhm, kasus kasus itu. itu, Apalagi kan payung hukumnya juga belum jelas, mhm makanya kalau misalnya nggak cuman perempuan yang memperjuangkan, kesetaraan perempuan mhm, atau apa namanya, kesetaraan gender ini, tapi laki-laki juga mendukung, saya rasa mungkin RUU PKS juga lebih cepat mhm, gitu untuk lebih cepat disahkan. merisahkan gitu ya, Iya, bener banget, heeh, Mbak. benar, Biar makanya kita mau ngajak juga, laki-laki, jadi kalau ngomongin tentang gender bukan cuman perempuan yang harusnya sadar memperjuangkan gitu. gitu ya, dan Tapi kita sadar gitu, sama-sama, saya, Mbak Cici, Mas Wahyu gitu, sebagai perempuan laki-laki kita sama-sama memperjuangkan kesetaraan gender. Jadi, wes setuju ya.
Harus Oke. begitu, Mhm. biar jalannya seimbang gitu loh. Iya, bener banget. Karena Istilahnya kan kan mubadalah gitu kan, wes, jadi iya. Apa, berkeseimbangan gitu, kesalingan kan, kesalingan. kesalingan, bener banget. Jadi antara perempuan dan laki-laki kita sama-sama, sebagai seorang manusia gitu saling support satu sama lain, jadi nggak ada superioritas, nggak ada saling diskriminasi antar gender gitu. Betul, Wah, menarik banget Mbak iya. pembahasan kita Nggak sore kerasa hari ini. ya, Iya, nggak kerasa kayaknya udah berapa menit nih? udah lama banget Udah ini. 30 hah? Udah 35 30 menit menit? ini, nggak Wow. kerasa ya Allah. Iya iya Udah iya. waktunya berbuka Saya kok habis ngerasa ini. masih 5 menit ya, Mbak? Nggak Iya, kerasa ya? heeh, rasanya pengen lanjut Mhm lagi, mhm. tapi tenang mungkin kita bisa lanjut lagi tentang woman support woman tadi Iya, atau mungkin tema-tema yang lain menarik yang menarik lainnya. lain, Padahal saya sengaja milih 3 kasus biar cepat, oh ternyata 3 kasus pun, panjang banyak banget banget. pembahasannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton, Cangkir Opini Podcast, semoga nggak bosan dan semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih banyak Amin. Mbak Cici Iya, atas sama-sama. waktunya. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Waalaikumsalam.